Hai halo, kembali lagi bersama saya Roy di Cinemakis. Kali ini saya bakal bahas salah satu film yang diadaptasi dari komik, yaitu DC Comics itu sendiri. Bukan Marvel ya, tapi kita bakal bahas DC Comics. Dan DC Comics ini memang salah satu rivalnya dari si Marvel ini, dan ternyata bisa membuktikan taringnya. Sebelumnya itu pernah tayang itu adalah dari The Dark Knight. Film ini itu disutradarai oleh Patty Jenkins. Untuk pemeran utamanya yaitu adalah Gal Gadot. Nah, Gal Gadot ini dia berperan sebagai Wonder Woman itu sendiri. Waktu pertama filmnya muncul itu keluar tulisan WW84. WW. World Wrestling atau World War ya. Itu memang agak ambigu, tapi memang harusnya kita langsung paham ya. Di situ maksudnya Wonder Woman 1984, bukan Perang Dunia ke-84 ya. 2 kali aja udah kayak gitu, apalagi 84 kali. Film ini itu bercerita tentang Wonder Woman itu ya sebenarnya daripada dia itu melawan kejahatan dari orang lain, dia itu lebih kayak melawan dirinya sendiri gitu. Jadi di situ ada semacam benda dari dewa dari suku Maya gitu kan, dan menurutku memang ya gimana ya, suku Maya lagi belum cukup ya kemarin 21 Desember 2012. Aduh, ada planet Nebula, ada 2012. Aduh. Karena memang Amerika itu kan ya, karena basicnya itu kan dari suku Maya ini. Padahal yang datang ke sana juga bukan dari suku Maya, karena suku Maya itu sudah punah. Yang masih tetap eksis itu adalah penganut bumi datar. Kita ini tuh berawal ketika ada barang berbakala yang dicuri gitu kan. Nah, terus ternyata batu itu nanti jadinya jadi masalah karena ternyata dia itu bisa mengabulkan keinginan. Nah, di situ ada seorang Max Lord yang ternyata tuh dia sudah melihat batu itu dari lama, jadi kayaknya dia memang ngincar batu itu untuk punya impian sesuatu gitu kan, yang akhirnya menyebabkan kekacauan. Nah, situ Wonder Woman ini daripada dia berperang dengan sesuatu yang besar gitu kan, dia lebih berperang dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya karena dia itu punya suatu harapan, nah dia itu harus kehilangan sesuatu yang sangat berarti juga. Nah, dia harus memilih nih antara yang apa yang diharapkan atau dia kehilangan sesuatu yang dia miliki. Nah, itulah yang bikin pertempuran dalam hatinya si Wonder Woman ini. Jadi di sini tuh backgroundnya tuh daripada itu, tapi di sini lebih beratnya ke pertempuran melawan diri sendiri untuk masing-masing karakter di sini. Baik dari si Max Lord ini dia berperan sebagai yang jahat, lalu ada juga si Wonder Woman ini sebagai protagonis. Nah, di situ juga satu ada tokoh pembantu itu namanya Barbara. Nah, di situ dia awalnya baik, lalu nanti dia jadi seperti apa. Nah, memang kalau dibilang film ini menarik ya bisa dibilang menarik, kalau enggak juga enggak. Apalagi dengan film dengan budget yang ya fantastis lah. Itu ada 149 juta US dollar, 149, hampir 150 juta US dollar. Jadi memang uang yang banyak banget yang digelontorkan untuk film itu. Tapi dengan budget sebesar itu, nah kalau saya bilang ya biasa aja sih. Tapi memang saya bisa bilang biasa aja karena secara keseluruhan biasa aja. Kecuali di situ memang yang bikin keren itu setnya itu set 80-an kan. Namanya aja Wonder Woman 1984. Jadi setnya itu tahun 80-an. Nah, yang keren itu di situ setnya memang bisa bener-bener kayak tahun 80-an. Baik dari mobilnya, baik dari bangunan, dari pakaian, terus interior, terus TV, apa aja gitu kan. Di situ memang setnya benar-benar tahun 80-an dan itu keren. Mungkin budget sebesar itu karena harus membuat set, harus mencari properti yang serba tahun 80-an. Nah, mungkin itu yang bikin budgetnya itu sebesar itu. Tapi dari segi efek itu memang kurang. Apalagi nanti ada scene si Wonder Woman ini dia ngiket talinya, si tali kejujuran itu. Dia dapat ke
pesawat, lalu dia ada scene kayak terbang waktu dia jatuh, dan dia tuh kayak jatuh gini tapi rambutnya nggak ke atas tapi malah ke bawah, jadi kayak anti gravity gitu, dia rambutnya tuh malah kayak anti gravity, lalu dia ya kayak gitulah, nanti kalian bisa tonton sendiri. Kalau menurutku itu salah satu scene yang sangat mengganggu, jadi ya gitu deh. Lalu ada beberapa gerakan Gal Gadot itu waktu dia loncat, waktu dia apa gitu kan, memang masih kurang luwes. Saya juga cukup terbawa sama film ini, jadi filmnya cukup membawa, jadi ya, sempat bener-bener ngeliatin, sempat bener-bener ya fokus gitu kan. Tapi memang ada beberapa adegan yang ya bisa dibilang aneh gitu kan, bisa dibilang nggak sesuai, tapi ya wajar, namanya film kan, apalagi filmnya film fiksi, film ya imajinasi gitu kan, sci-fi gitu kan, heroes. Nah jadi memang ada beberapa hal yang nggak sesuai, memang sangat wajar. Nah situ ada beberapa efek yang keren itu waktu si tembok pecah, waktu apa gitu kan, nanti air mengalir. Nah itu waktu air mengalirnya memang agak aneh, tapi waktu temboknya pecah, temboknya tiba-tiba keluar dari dalam tanah, itu lumayan. Tapi ada beberapa scene yang tetap nggak masuk akal. Kalau dari segi cerita dia bagus sih, soalnya memang di situ daripada menekankan, jadi di situ story-nya itu nggak menekankan tentang heroes yang kayak Superman, kayak The Flash, kayak itu enggak. Jadi tapi di situ pertempurannya itu bukan pertempuran super dan super gitu, enggak. Tapi di situ pertempuran hati, jadi pertempuran pilihan antara yang benar dan enggak. Jadi waktu di scene awal banget, waktu si Gal Gadot ini, si Wonder Woman ini masih di kerajaan di entah berantah itu, yang isinya perempuan semua itu. Waktu dia masih kecil lah, itu salah satu scene yang ya menarik perhatian banget. Jadi itu di paling awal dan itu menarik perhatian saya banget untuk bisa ngikutin sampai akhir. Tapi di bagian tengah itu lumayan membosankan. Jadi saya sempat kayak ya lumayan bosen. Jadi kayak mau nggak nonton atau gimana. Jadi mulai bagian tengah agak nggak mengikuti gitu, karena cukup membosankan bagian tengah. Karena terlalu banyak intrik, terlalu banyak drama. Nah, tapi nanti setelah bagian tengah itu paling ya sekitar 15-an menitan lah itu yang membosankan. Nanti akan seru lagi karena dunianya mulai kacau gitu kan. Nah, itu akan seru lagi. Jadi bagian awal itu asik banget, bagian tengah cukup ngebosenin, nah bagian akhir itu asik lagi. Tapi tergantung Anda. Kalau Anda suka film dengan drama yang banyak, cerita percintaan yang banyak, nah di situ bakalan bagus. Nah, sini ada beberapa adegan komedi yang gagal. Jadi mau dicoba buat dikasih komedi, ya, tapi ternyata nggak lucu dan nggak bikin ngakak juga. Ngakaknya tuh ngakak kesel, nggak lucu. Itu nggak lucu anjing. Jadi benar-benar nggak lucu, tapi dipaksakan ada lawakan kayak baju kayak apa gitu kan, kayak dia ganti baju. Terus dengan face yang bodoh gitu kan, tapi kayak tempat sampah dikira karya seni gitu. Maksa banget, memang maksa banget dan nggak bikin ketawa, tapi ini kayaknya berusaha untuk bikin humor tapi nggak jadi gitu loh. Jadi untuk humornya nggak dapat sama sekali, walaupun di situ dicoba dihadirkan humor, tapi ternyata gagal, humornya gagal. Tapi untuk ya membawa perasaan, membawa suasana jadilah. Lalu ada satu scene juga, nggak satu sih, ada dua scene yang bikin saya ini kayak cukup aneh sama bajunya si Wonder Woman di kondisinya. Jadi yang lain bajunya seperti apa, Wonder Woman dengan gaya baju yang cukup aneh gitu kan sendiri. Jadi lihatnya malah kayak yang malu sendiri gitu. Nah apalagi di situ ada adegan waktu dia di Mesir gitu. Nah, ada di Mesir semuanya pakai cadar, dia pakai baju yang sangat minim kayak gitu, dan warganya nggak peduli, nggak ada yang lirik atau apa gitu, nggak ada. Jadi kayak nggak masuk akal. Soalnya kalau di sana itu nggak pakai kerudung aja pasti jadi perhatian. Nah itu pakai baju sangat minim dan mereka biasa-biasa aja ngeliatinnya. Nah gitu. Jadi ada dua scene ini yang saya nggak suka. Lalu ada satu scene lagi yang saya juga nggak terlalu suka, itu waktu ya itu yang tadi saya bilang kayak rambutnya anti gravity waktu dia terbang gitu kan. Jadi di sini itu cukup membingungkan. Sebenarnya si Wonder Woman ini bisa terbang atau enggak? Kayaknya enggak, tapi kok kayak bisa. Tapi waktu akhir dia punya sayap. Jadi dia bisa terbang atau enggak, atau terbang dengan sayap. Tapi waktu dia nyoba terbang dia nggak pakai sayap. Waktu dia tempur dia pakai sayap. Nah, mungkin itu sih yang cukup membingungkan.
Tapi overall ya bisa dinikmati. Sound effect-nya ini itu di create oleh Hans Zimmer. Nah, Hans Zimmer ini sendiri yang memang dia itu memang salah satu yang bisa mengkompos musik dengan sangat epic. Salah satu film yang dikompos dia dengan sangat epic, sangat keren dan benar-benar bisa masuk banget ke hati itu film apa ya? Yang di Somalia itu apa ya? Black Hawk Down. Saya udah lihat film Black Hawk Down lebih dari 4 kali dan masih tetap keren banget. Mungkin nggak cuma karena filmnya aja, tapi karena efek suaranya, karena background musiknya yang di-create oleh Hans Zimmer. Nah, ternyata si Hans Zimmer ini berhasil lagi untuk meng-create musik, untuk mengkompos musik di film ini dengan sangat epic, jadi benar-benar bisa terbawa. Jadi memang musiknya itu ala-ala heroic banget gitu kan. Tapi memang dilihat dari bajunya, si Wonder Woman ini kan memang dari warnanya aja udah kelihatan banget kan. Ya, dari aksen Garuda, burung gitu, terus ya dia pakai baju warna merah terus biru gitu kan, memang di situ terlihat banget, memang di situ kan aksennya ke Amerika banget. Jadi dan setiap film yang arahnya ke sana itu kan pasti musiknya heroic banget. Nah, di sini juga musiknya heroic banget. Bukan nggak bagus, ya bagus aja. Cuman ya gimana ya? Ya silahkan kalian tentukan sendiri seperti apa filmnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa lagi di Cinemakis. See you.